Oke, misalnya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, jadi minggu ini enrichment Pagi, Miss. IPA ya. Jadi selanjutnya jam enrichment ini akan diisi ganti-gantian mapel nak bagi yang peserta non ANBK ya. Karena besok minggu depan dua minggu ke depan kan kalau yang ANBK nanti ada enrichment lagi ya online. Kalau yang minggu ini udah ikut sekalian pas lagi simulasi kan, simulasi gladi kan. Kalau Ya, yang Miss. minggu depan 2 minggu ke depan Ngomong-ngomong, online ya. Jadi sekarang kalau yang ANBK mau join juga nggak apa-apa ya. Ibaratnya kita tuh cuma latihan soal, nambah-nambah pengetahuan, atau mungkin yang kemarin masih agak ya udah, bingung, kita Miss, aku jelaskan ikut lagi di ANBK sini gitu boleh ya. live berarti. Ya ikut join juga nggak apa-apa, daripada nggak ngapa-ngapain. Ya, Miss. Oke, misalnya Kalau langsung share kita nggak screen ikut aja nanti ya. mati. Misalnya langsung share screen aja. Ya, Miss, ngomong-ngomong pas besok hari H pulangnya juga jam 10. Belum tahu juga sih besok ya. Misalnya kalau di jadwalnya ya 10:30 itu loh nak. Kan soalnya banyak toh, soalnya 30. Banyak. Lebih banyak kan yang kemarin hari Kamis, Miss. 64. Mosok. Mau ke toilet dulu ya, Miss. 40 kok. 64 yo. 24-nya sama yang itu yang belum kekirim soalnya. Jadi nggak Oke, banyak. bisa misalnya mulai? Bisa, Miss. Oke, jadi Harus. kali ini enrichment-nya IPA masih bahas tentang sistem peredaran darah ya. Jadi kita akan review sama mencoba latihan soalnya ya. Latihan soalnya ada di PPT ini langsung. Kita mulai. Oke, seperti yang kemarin misalnya jelaskan ya nak ya. Jadi ini komponen-komponen di sistem peredaran darah manusia ya. Sistem peredaran darah ada darah tentunya ya. Darah, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Masih ingat? Masih. Nah, jadi Nggak ingat. organnya ada jantung, pembuluh darah, paru-paru ya. Nanti yang di bawah di pembuluh darah itu ada darahnya. Jadi misalnya sertakan darahnya juga ya untuk pengetahuan kalian. Nah, darah itu nak, ini penampang darah ya kalau kalian lihat. Jadi yang bundar ini pembuluh darahnya, ya kan? Nah, pembuluh darah itu membawa darah. Ya, pembuluh darah itu ibaratnya kayak pipa selang yang di dalamnya itu darah. Kalian pernah main air pakai selang? Pernah. Pernah main pakai? Nah, kalau kalian pas main selang itu kan yang dialirkan apa? Air ya. Tapi kalau pembuluh darah yang dialirkan adalah darah. Ya, iya enggak? Wow, Kebalikan. Biru sama merah. Nah, darah ini ternyata nak kalau dilihat di penampang mikroskop ada bagian cair dan ada bagian padatnya. Ya, lihat nih, kalian bisa lihat nggak di bagian cair yang kayak apa ya, kayak slime kali ya? Ya yang kayak gini nih. Nah ini plasma, namanya plasma. Bagian cairnya itu plasma. Nah bagian padatnya itu ini ada 3 nih, ada sel darah merah. Kelihatan nggak yang cekung ini? Misalnya, kalian lihat kursornya misalnya nggak? Iya. Nah ini sel darah merah, ini juga yang cekung ya ini ya. Terus yang sel darah putih yang ini nak, yang di sini warnanya putih ungu biru ya. Nah ini sel darah putih. Nah yang kayak ini kayak corona ya. Ya enggak juga sih. Ya bentuknya kayak gini. Miss, tapi Miss Nah ini keping darah. kecil banget ya. Ya ini kan dilihat dari mikroskop. Kalau kita misalkan kita terluka darahnya keluar ya, kita nggak bisa bedain mana yang bagian cair, mana yang bagian padat ya. Ini Oh, iya, harus deng. dilihat dengan mikroskop. Ya, karena komponennya kecil banget ya. Tapi kalau dilihat di mikroskop, penampangnya seperti ini. Jadi Pakai ada bagian teleskop. cair dan ada bagian padat ya. Ini Bisa buat mau pengetahuan anak-anak aja ya. Besok kalau udah SMP, anak-anak akan lebih tahu lagi. Nah, oh ternyata sel darah putih itu jenisnya banyak. Ada juga, nak. Oh ternyata sel darah merah itu bentuknya bisa aja nggak kayak gini. Besok belajar lagi SMP ya. Sekarang cukup tahu aja, cukup tahu, oh ini sel darah merah, sel darah putih, keping darah. Nah, kurang lebih komponennya kayak gini ya nak ya.
Kalau dilihat ini ditabung, ini yang bagian atas yang bening kekuningan itu plasmanya. Terus ini yang bagian bawahnya itu adalah komponen yang padatnya ya nak ya. Jadi nak kalau kalian kalian naruh darah kalian nih di tabung. Ya, lama-kelamaan nanti akan terpisah kok antara plasma dan bagian padatnya. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Strukturnya sel darah merah, sel darah putih, keping darah. Ini ya yang sebelah kanan misalnya kasih penampangnya juga ini. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, fungsinya gimana, Miss? Nah, ini misalnya tuliskan beberapa fungsinya yang komponen darah yang bagian padat ya. Sel darah merah, dia mengandung hemoglobin. Fungsinya untuk mengangkut darah kayak O2 dan CO2. Jadi, dia yang bawa nih, pokoknya dia yang bawa ya. Terus kalau sel darah putih, dia melawan kuman. Atau untuk pertahanan diri kita. Kalau keping darah fungsinya untuk menutup luka ya, kayak kemarin misalnya bilang kalau kita terluka terus muncul darah, keluar darah. Nah, lama-kelamaan akan nutup. Nah, nutupnya itu kita dibantu oleh keping darah. Sekarang kita coba ya. Kita coba, masih ingat nggak ini namanya apa? Misalnya tunjuk aja, misalnya tunjuk. Jangan. Merah. Abel. Sel darah, Miss. Ya, nanti gantian ya. Abel. Ini apa namanya? Sel darah merah. Fungsinya apa? Buat Mengedarkan apa? Sel O2. Mengedarkan O2 dan CO2. Terus dia juga sebenarnya mengedarkan sari-sari makanan juga ya. Tapi ada yang bawa pulang aja. Makasih, Beb. Itu apa? Kelas sebelah. Mengedarkan O2, CO2. Pokoknya ini yang aktif ya. Aktif mengedarkan oksigen, CO2, membawa CO2. Terus sari-sari makanan juga ya. Jadi sari-sari makanan itu di plasma juga dibawa, sel darah merah juga bawa. Jadi aktif, ini aktif. Makanya jumlahnya banyak ya. Karena dia tugasnya untuk mengedarkan O2, CO2. Terus kalau ini apa nak? Misalnya mau tanya siapa ya? Isan. Ini apa San? Isan. Cek, Isan. Aku nanti yang bawah ya, Miss. Isan, ini namanya apa? Enggak tahu. Lah, tadi darah. untuk yang tadi kamu terluka, lukanya kelihatan, terus nanti tutup lagi, itu apa? Itu apa, Miss? Itu darah, Miss. Ya, ini komponen darah. Tadi ini apa? Keping, Darah. Fungsinya? Darah, Miss. Aku udah tahu kok, Miss. Santai, Miss. Kita nggak tahu. Fungsinya apa tadi? Menutup luka. Ya, intinya dia membantu untuk meregenerasi. Biar kita Oke, Miss. kayak kalau kulit itu kan kulit kita terbuka, berdarah terus dia kayak nutup lagi kan. Nah, itu Iya. tugasnya keping darah. Tapi Ibaratnya orang tuh yang regenerasinya lebih cepat gimana, Miss? Keping darahnya warna apa, Miss? ya keping darah kalau kalian lihat secara kayak kalian ngemat kayak banget gitu, warnanya tuh kayak kekuning-kuningan gitu enggak sih? Kamu pernah lihat nggak sih kalau lukamu terbuka terus kayak perlahan-lahan menutup gitu loh? Enggak, Miss. Ya, kamu nggak lihat. Kenapa keping darahnya bentuknya kayak Patrick, Miss? Ya kan ini dilihat dari mikroskop. Kalau kita berdarah, kita nggak bisa lihat lah. Oh, keping darahnya mana? Oh, ini sel darah merahnya mana ya nggak Taunya kelihatan. cuma warna merah, Miss. Taunya warna merah. Tapi ini bisa dilihat di mikroskop, baru bentuknya bisa kayak gini. Ya. Terus kalau ini namanya apa, Nak? Sel darah putih. Sel darah putih. Fungsinya untuk apa? Melawan kuman. Ya, melawan kuman ya. Jadi kan kalau kita itu pasti selalu berhubungan dengan kuman, Nak. Tapi kita nggak menyadari ya. Terkadang kita tuh nggak menyadari. Ibaratnya gini. Misalkan tangan kalian habis megang-megang apa kan kita nggak pernah tahu ya. Kuman itu kan makhluk
tak kasat mata ya, hanya bisa dilihat Mana dengan terbang, Miss? Terkecil. tak kasat mata tuh bukan berarti hantu ya, tapi kita nggak bisa Hantu. lihat dengan mata kepala sendiri ya, itu harus dilihat di mikroskop. Kan kita nggak pernah tahu apa mungkin bakteri, virus, kuman yang kita pegang, terus kemudian mungkin kita pegang makanan kita makan, nah masuk ke dalam tubuh kita kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi untungnya tubuh kita tuh punya sel darah putih. Jadi meskipun kita ketemu banyak kuman, banyak bakteri, banyak virus, tidak semuanya membuat kita sakit, ya. Kita sakit ketika sel darah putih tidak menang melawan kuman, ya. Tapi Jadi kalau sel keracunan itu, Miss, gimana? nek keracunan berarti Nek keracunan ya berarti pertahanan tubuhnya nggak bisa menahan racun itu gitu loh, ibaratnya gitu. Jadi kalau kita sakit nih, kita sakit artinya ya memang kan kadang kalian pernah dengar istilah kan kalau kalau imun kita rendah itu kita rentan sakit, ya benar ya. Kalau imunitas kita pas lagi rendah-rendahnya terus terkena kuman, virus, bakteri, ya itu akan sangat mudah membuat kita sakit karena mungkin sel darah putihnya tidak optimal dalam melawan, ya bisa aja kayak gitu. Jadi kalau kita sakit artinya mekanisme sel darah putih melawan kumannya tuh kayak rendah gitu loh. Jadi nggak bisa menang melawan kuman. Kuman itu bisa virus, bakteri ya, maksudnya benda-benda yang kecil itu. Nah terus masuk ke jantung. Kemarin masih ingat ya, jantung ada 4 ruang. Yang atas apa? Serambi, yang bawah bilik ya. Ini Miss Lala perlihatkan gambar ada ruang jantung dan fungsinya ya. Sambil diingat-ingat ya nak ya. Misalkan serambi kiri, oh iya serambi kiri menerima darah dari paru-paru. Kalau menerima darah dari paru-paru berarti kandungan darahnya kaya akan oksigen. Habis dari serambi kiri ke bilik kiri. Bilik kiri dia memompa ke seluruh tubuh. Nah ini pokoknya kemarin sama seperti yang Miss Lela jelaskan ya. Dari seluruh tubuh dia masuk ke serambi kanan. Artinya serambi kanan itu menerima darah dari seluruh tubuh. Kandungan darahnya kayak CO2. Nah bilik kanan dia memompa lagi ke paru-paru. Jadi ingat-ingat ya, serambi itu tugasnya menerima darah. Kalau bilik dia memompa darah. Ya, menerima dan memompa. Apa ini kok kosong? Lihat aja. Oke, kita lanjut ke ini ya. Sebutkan nama bagian jantung. Misalnya tunjuk. Alfa nomor 1 namanya apa Alfa? Miss, kita lihat dulu ya. Hah? Kita lihat dulu. Ya, Alfa, cek Alfa. Alfa nggak ke toilet kan? Ternyata jantung kita kayak gitu tuh. Iya, kayak gini, sekepal tangan kita ya. Sekepal tangan kita. Ini tadi misalnya udah recording kan ya, bisa kan? Yo, Alfa ada di tempat? Nasi goreng. Oh, ini Alfa nggak join po. Alfa, oh ditinggal mungkin ya. Abian boleh Abian nomor 1 apa ini Kenapa, nak? Miss? Nomor 1 apa Suaranya Miss namanya? kecil. Oh, toh. Halo. Suaranya misalnya kecil. Melana. Suaranya biasa aja, Miss. Besar, Miss. Bisa, Loh, padahal Miss. ini misalnya tuh dengar suara kalian tuh keras banget loh. Yo, Abian nomor 1 ini namanya apa nak? Abian nomor 1 apa nama bagian jantungnya ini? Nomor Kok sinyalnya kok putus-putus sih Bian? Miss. Ya, cek. Sinyalnya Ya, siapa Miss. ini yang oke. Abian nomor 1 bagian jantung ini namanya apa nak?
Serambi kiri. Oke, good. Yang lain setuju? Setuju. Kok yang jawab Abian lagi? Gak apa-apa, Miss. Setuju, setuju. Sepi banget ya, Miss. 11 loh, Ya, Miss. soalnya pada ikut SDJ toh. Iya, yang nomor 2. Siapa yang belum? Bilik Taka. kiri. Taka. Bilik kiri, Miss. Bentar, misalnya tunjuk satu-satu dong ya. Oh, yes. Nomor 2 apa Taka? Bagian jantung ini. Lupa, Miss. Lupa? aslinya sih Kalau di bawah aku ingat-ingat. tadi tuh, Ya, yang di bawah itu apa, Nak? Kalau yang di bagian bawah dia Bilik. fungsinya untuk memompa. Ya, bilik. Bilik apa? Bilik Taka. kiri. bilik kiri. Oke. Selanjutnya misalnya mau Mila Osa nomor mau. 3 apa Mila? Bagian ini namanya apa, Mila? Halo, cek Mila. Halo, Mila. Suaranya, Miss, jelas, Miss. Kalau yang kayak gitu tadi, Miss. Halo, Mila. Suaranya kayak gitu aja, Miss. Bagus loh, Belum. Miss, suaranya. Halo, Mila. Nomor 3 apa Iya, namanya ini, Nak? Yang mana? Nomor 3 ini yang misalnya tunjuk. Jantung. Iya, ini kan jantung. Bagiannya namanya apa kalau yang nomor 3? Serambi. Serambi. Yakin serambi nomor 3 ini. Kalau yang di bawah loh. Di bawah apa namanya sayang? Bilik. Kanan. Kanan. Terus kalau yang nomor 4, Nira. Biliknya rusak paling. Bentar. Kok? Nira, boleh jawab nomor 4, Nira? Oh, Nira. Osa. Osa, ada Osa? Osas. Osa nomor 4 tahu nggak Osa ini apa? Serambi kanan. Betul, good job. Thank you. Oke, lanjut ya. Lanjut. Enggak. Kalau tadi udah namanya, sekarang ingat-ingat fungsinya. Ya, misalnya tunjuk Jangan, Miss. Jangan aku. Nadira. Nomor 1. Aku enggak tahu, Miss. Ingat-ingat ya, nomor 1 tadi itu serambi. Serambi berarti menerima apa memompa? Menerima darah dari mana? Di paru-paru. Betul lah, kamu bisa kok. Betul ini, benar. Ini serambi kiri tugasnya ini, fungsinya. Gede banget tulisannya ya, bentar tak kecilin. Oke, sekarang coba lagi ya. Misalnya acak nomornya. Yang belum. Kiki, coba Ya, nomor 3 fungsinya apa, Ki? Nomor 3. Enggak tahu. Nomor Sebutin 3 namanya juga nggak, Miss? itu. Enggak usah. Tapi kamu ingat, ini nomor 3 namanya apa? Bilik. Ingat aku, Miss. Serambi berarti Miss. Nomor 3 bawah. Kalau yang bawah berarti B. Ya. Bilik. Bilik kiri apa kanan? Kanan ya. Dia arahnya Bilik kemana? kanan, Ya, bilik bilik kanan. Fungsinya untuk apa, Kiki? Memompa. Untuk memompa ya. Iya, memompa. Benar. Dia Paru-paru. memompa kemana arahnya? Memompa darah ke Arahnya ke paru. Aku lihat dulu. Paru-paru. Paru-paru. Ya, jadi anak-anak ingat-ingat kalau serambi itu menerima, kalau bilik itu memompa ya. Kata kuncinya hanya itu. Gampang sekali bukan saudara? Tidak. Ya, Miss. Gampang Tidak sekali, sih. Miss. Terus lagi coba yang lain yang belum. Nira. Dengar misalnya Nira. nggak Nira? Ayo, Nira. Ayo, Nira. Setuju, Miss, aku, Miss. Kok kamu yang Nira, Miss. setuju Ayo, sih? Miss. Ayo, Nira. Ayo, Nira, Miss. Abel Nira. udah belum, Miss?
April udah ya tadi depan. Nanti nggak apa-apa, muter lagi ya. Kita muter lagi ya. Masih ada soalnya, tenang aja. Mira. Oh, Nira Nira. kayaknya nggak on ya. Oh, ditinggal ke dapur mungkin ya. Oke. Lagi ya. Kita muter lagi ya. Ini udah semua toh. Tadi Alfa udah jawab belum sih? Yang putaran Belum. pertama ini. Belum. Oh ya, oke. Belum. Oke, Alfa, Miss minta tolong sebutkan fungsi bagian jantung yang nomor 2. Miss. Nomor 2 itu apa? Oh. Oh, nggak tahu, Miss. Ya enggak tahu Ingat-ingat, tanya saya. kalau di bawah itu serambi apa Kan ini loh. bilik? Udah ada satunya. Bilik kanan itu, Miss. Bilik kiri. Kiri toh ya. Alfa kok suaranya udah keluar belum sih? Alfa kok masih tulisannya? Alfa tuh di mute, Miss. Oh, coba di unmute. Ya, Ya. Miss. Ayo. Ya, Alfa nomor 2 itu namanya apa, Alfa? Tadi apa nomor 2 namanya? Bilik kiri. Fungsinya berarti apa, Alfa? Kalau bilik itu tadi menerima apa memompa? Memompa. Memompa. Ya, memompa. Nah, arahnya kemana, Alfa? Ini arahnya keluar Kiri. kemana dia? Maksudnya dia Kemana memompanya tujuannya? kemana? Ke seluruh Tujuannya tubuh apa ke Kamis. paru-paru? Ke tenggorokan. Kemana, Alfa? Memompa darah ke pilihannya Paru-paru. hanya 2 ya, ke paru-paru atau ke seluruh tubuh. Udah gitu doang. Berarti ini memompa Seluruh darah tubuh. kemana? Ke seluruh tubuh. Iki sing jawab Alfa apa Udu nggak sih? Bingung Mas Le lagi. Itu. Alfa lagi di pantai dia. Memompa Oh, darah ke Miss. seluruh Bali. tubuh ya. Miss. Diinget-inget ya. Kalau kalian saling menghubungkan apanya? Arahnya itu pasti akan mudeng kok, Nak. Nggak bingung ya. Yuk nomor 4. Nadira nomor 4. Ini tadi Nggak fungsinya mau. apa? Ini Nggak muter mau, lagi, Nadira, putaran Miss. baru. Ambian dulu, Miss. Nggak apa-apa, ini putaran baru. Yuk Nggak Nadira. tahu. Ingat-ingat kalau di atas tadi apa? Penerima. Ya, menerima. Menerima darahnya dari mana? Di paru-paru. Dilihat dulu. Dia menerima darah dari, yakin dari paru-paru. Ini dari sini loh awalnya Z. Kamu lihat kursornya misalnya Z. Nggak tahu dari mana, Miss. Ya kan ini nomor 2 kan memompa darah ke seluruh tubuh. Habis itu masuk ke serambi kanan. Berarti ini apa? Menerima darah dari Nggak tahu. seluruh Tubuh. tubuh. Nggak tahu. Tadi misalnya udah nganu kok. Udah memberikan clue. Not responding. Coba kalian cermati ya ini ya fungsinya ya. Lah ini fungsinya tuh saling berhubungan ini soalnya. Oke. Perhatikan, ini saling berbeda loh. Saling berbeda. Saling Tulisannya nggak cukup, Miss. bentar. Ini Sampai gara-gara keluar. nah, kayak gini aja lah ya. Lihat. Ini saling berkebalikan ya. Nomor 1 tadi menerima darah dari paru-paru. Yang nomor 4 menerima darah dari seluruh tubuh. Ya, sama-sama serambi. Menerima. Ya. Oh iya. Tak gedein. Kalau bilik sama-sama apa? Memompa ya. Jadi kata kuncinya adalah kalau serambi itu menerima, kalau bilik itu memompa ya. Nanti untuk menentukan paru-paru apa seluruh tubuh, kalian lihat arahnya. Kemarin masih ingat ya arahnya kayak gimana? Arahnya kan dari sini nih. Terus ke seluruh tubuh, ini seluruh tubuhnya. Terus dari seluruh tubuh ke serambi kanan, dari serambi kanan terus ke bilik kanan, dari bilik kanan terus ke paru-paru. Anggaplah ini paru-paru ya.
Terus dia ke bilik kiri. Jadi arahnya tuh Kalau kayak, ala kadarnya, Miss. kalau kalian lihat arahnya tuh kayak membentuk angka 8. Ya nggak sih dari sini? Enggak juga, Miss. Awulan, Miss. Terlalu sih. Ulah-ulan. Ya kayak gitulah ya. Nah, kayak gitu sayangku. Lanjut. Lanjut slide berikutnya, guys. Oke, tentang pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu apa, Nak? Nah, not responding Kelihatan. lagi. Bentar. Not responding, guys. Muter-muter. Oke. Nah, Oke, pembuluh darah tadi yang misalnya bilang kayak pipa ya, dia yang membawa darah. Ibaratnya itu dia kayak salurannya, ya. Nah, diingat-ingat pembuluh darah itu ada 3. Ada pembuluh nadi, pembuluh vena, sama pembuluh pembuluh kapiler ya. Jadi kalian tuh ingat-ingat ya, soalnya ini tuh ada nama lainnya ya, pembuluh nadi atau arteri, sama pembuluh balik sama vena ya. Kamu bisa ngapalinya kayak gini. Gimana, Miss? Nadi antar ikan teri. Nadira aja. Nadira antar ikan teri. Ya. Vena bolak-balik. Nah, kayak gitu gampang ya? Gampang nggak sih? Maksa banget ya. Nadira antar ikan teri, Vena sukanya bolak-balik. Dah kayak gitu aja deh. Miss Lela tulis deh kata kuncinya ya. Nadira bawa ikan teri. Nggak nyambung ya? Nggak. Biarin. Nah, kalau ini tadi biar kalian ingat kata nama lainnya itu loh. Kalau ini berarti misalnya tulis saja Vena suka bolak balik. Ya, biar kalian nggak bingung. Wah, nanti aku pusing, Miss. Vena itu GG arteri. Wah, jangan sampai kebolak-balik ya. Kita kecilin aja 22. Oke. Nah, terus di antara arteri dan vena yang menghubungkan atau kemarin misalnya bilang tuh kayak jembatannya, namanya kapiler ya. Berarti menghubungkan aja ya, misalnya ngomongnya ya, menghubungkan. Kayak jembatan nanti dikira ya menghubungkan itu ya maksudnya jembatan ya, jembatan itu menghubungkan lah. Pembuluh terkecil dia menghubungkan nadi dan vena ya. Nanti misalnya kasih lihat lagi penampangnya kayak gimana. Nah, kalian lihat gambarnya misalnya ini kan ada yang warna merah dan biru, betul? Betul. Nah, sebenarnya yang namanya darah, pembuluh darah itu ya warnanya merah ya. Cuma kok ini kenapa ada birunya, Miss? Apakah benar Variasi. ada yang namanya darah biru? Jadi kita di gambar ini kok ada warna birunya, Miss. Jadi ini untuk memudahkan kita untuk belajar ya, untuk membedakan, betul. Jadi sebenarnya darah, pembuluh darah ya warnanya merah ya. Merah ya. Cuma kalau di buku-buku pengetahuan itu ada biru-biru itu untuk memudahkan kita dalam belajarnya ya. Sekali lagi jangan sampai ada yang bilang, Miss, kok ternyata tubuh kita terdiri dari darah biru dan darah merah. Jangan sampai seperti itu ya. Nanti dikira misalnya, wah misalnya lagi ngajari ki salah, mosok darahnya ono sik biru. Nah, gitu ya maksudnya ya. Ini cuma untuk belajar konsepnya aja. Oke, next kita lanjut. Oh, bentar. Tadi ya, Nak, diingat-ingat, nadi itu membawa darah kayak oksigen. Jadi, kalian harus ingat-ingat posisinya adalah setelah dari paru-paru ya, Nak ya. Setelah dari paru-paru terus arahnya ke serambi kiri, bilik kiri. Nah, itu berarti di situ ada pembuluh
arteri atau pembuluh nadi ya. Kalau di gambar ini yang gambarnya warna merah. Oke. Kelihatan? Ya, Nah, Miss. nanti kalau vena itu membawa darah CO2, artinya yang dari seluruh tubuh menuju jantung di serambi kanan dan bilik kanan, berarti itu pembuluhnya adalah pembuluh vena. Ya. Di tengah-tengah antara nadi dan vena ada yang namanya kapiler ya. Ibaratnya itu dia pembuluh terkecil, jadi terkecilnya vena, terkecilnya arteri. Nah, di tengah-tengahnya itu ada yang namanya kapiler. Nah, kita lihat kayak gini penampangnya ya, Nak ya. Kelihatan? Kelihatan, Miss. Nah, jadi kayak gini penampangnya kurang lebih ya. Jadi kapiler tuh ada di tengah-tengah ini, yang paling kecil dari arteri dan yang paling kecil dari vena. Seperti ini. Nah, terus nih Miss Lela mau memberikan perkecualian ya. Tadi kalau nadi atau arteri kan dia membawa darah yang kaya oksigen. Kecuali arteri pulmonalis atau arteri yang dekat paru-paru. Pulmo itu paru-paru ya. Kalau arteri pulmonalis dia membawa darah CO2. Kebalikannya, kalau tadi pembuluh vena membawa darah yang kaya karbon dioksida, tapi kalau vena pulmonalis dia membawa darah kaya O2. Nah, ada di mana, Miss? Kita cek, kita lihat di gambarnya ini ya. Kelihatan gambarnya. Oke. Tadi kan kalau nadi arteri ini ya, nomor 5 ini yang warnanya biru kan dia vena ya, membawa darah CO2. Tapi kalau vena pulmonalis dia tuh letaknya ada di sini. Kalian tahu, jadi berkebalikan ya. Nah, dia ada di sini yang dekat dengan paru-paru, makanya namanya vena pulmonalis. Ya, sebaliknya, misalnya kasih lagi warna yang lain. Sebaliknya, yang arteri nomor 6, ini arteri, betul? Dia membawa darah kaya nomor 6 arteri, benar ya? Membawa darah kaya O2 ya, warnanya merah ya. Nah, tapi kalau arteri pulmonalis dia membawa CO2. Nah, yang ini nomor 10, Nak. Jadi posisinya kebalikan ya. Ya. Nah, tahu bedanya? Enggak. Ya, nah, yang nomor 5 ini dia pembuluh darah yang membawa darah kaya CO2. Namanya apa, Nak? Nomor 5. Nomor 5, dia kan pembuluh darah yang membawa darah kaya CO2. Berarti artinya namanya vena ya. Vena. Tapi kalau vena pulmonalis dia ada di nomor 11. Jadi kayak kebalikannya gitu loh. Selang-seling. Ya memang letaknya memang di situ namanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sama-sama namanya vena tapi membawa darahnya beda karena dia yang deket paru-paru. Ya. Gitu ya, Nak ya. Ya, Miss. Ya buat pengetahuan aja, misalnya juga nggak bakal nanyain kok arteri pulmonalis. Susah amat. Nanti Ini misalnya sampai nanyainnya jam berapa, Miss? setengah 10 menit lagi ya? Miss, Oke, ada Miss. pertanyaan kok, Miss. Ada. Ini. Buat yang lain gitu, jangan aku lah. Yo nanti gantian. Kok itu kayak perkara negara ya, Miss? Pertanyaannya itu. Oke, Abel. Yang ini sebutkan fungsi pembuluh darah ya. Kita lihat ya. Vena. Vena fungsinya apa tadi, Nak? Kalau kamu bingung, ini sudah ada clue-nya, warnanya biru. Kalau yang warnanya biru tadi apa? Membawa darah. Membawa darah ke apa? Kayak apa? Kayak apa? Kayak Atau membawa darah yang mengandung apa? Kalau warna biru mengandung apa?
Jangan bilang mengandung protein. Mengandung apa tadi? Kalau yang warnanya biru? Karbon Karbon. Karbon dioksida. dioksida. Karbon dioksida. Kamu kalau misalnya minta arahnya bingung nggak? Ini arahnya kemana, Nak? Vena. Paru-paru. Kan. Ke hati itu Miss ada tulisannya tuh heart. Iya, betul ya. Ke jantung ya, jantung, paru-paru. Yaudah kayak gini aja lah, nanti malah bingung. Tenggorokan. Tambah bingung kalian. Gini aja yang kayak tadi ini contohnya ya. Membawa darah kayak O2 lah, kalian tahu nanti. Udah nggak usah panjang-panjang, pusing nanti kalian. Gini aja udah. Yang penting udah tahu. Kok kurang gede hijau-hijaunya. Oke. Terus kalau yang arteri siapa ya? Miss Lela mau tanya sama Abian. Abian. Kalau yang arteri itu fungsinya untuk apa, Abian? Abian. Mana Abian tak terlihat. Paling Miss. Miss Lela ditinggal ke dapur lagi nih. Tinggal minum, tinggal tidur. Boleh Aldan. Duh. Aldon. Halo. Hilang. Oh, kok pada ngilang ini? Pasti disambi minum es teh ini di dapur. Mila, Miss. Bentar, yang Miss. lain. Mila. Osa. Nah, Osa. akhirnya. Ini apa Osa? Pembuluh darah apa Osa? Miss. Sorry. Yang merah. Iya, betul. Yang merah itu arteri ya. Bisa dilihat warna merah berarti itu loh. membawa darah yang mengandung apa? O2. Osa, apa Osa? Yang mengandung O2. Oke, O2 atau oksigennya udah kelihatan dari warnanya ya. Oke, good job. Terus satu lagi yang di sini ini namanya apa ya, guys? Kapiler. Kapiler. Boleh minta tolong Nadira, fungsinya apa? Enggak mau, Miss. Enggak. Enggak mau. Abian. Alfa. Wih, kok malah nunjuk? Kalau Nggak mau. Nadira yang jelasin habis Aku ini udah. ya. Alfa, Miss. Miss, Aufa harus Miss. Aufa mana Aufa? Aufa? Ya, Kalau Miss, kapiler tadi fungsinya apa Aufa? Menggabung. menukar cairan dan nutrisi. Hah? Jelas ngomongnya. Tadi apa? Tadi menghubungkan antara pembuluh darah, Darah dan Menghubungkan antara pembuluh darah dan vena Paru-paru. dan paru-paru. ini loh. Ini kan jembatannya toh antara vena sama arteri toh. Berarti menghubungkan Antara vena dan arteri. pembuluh, vena dan arteri. Arteri. Malah sampai ke paru-paru barang. Aduh. Ya nggak apa-apa sih. Nah, ya, pasti akan berhubungan dengan itu. Tapi yang ini dulu aja. Skala kecil. It's okay. Kalau kayak gini kan jadi inget. Besok inget. Pasti Alfa akan terngiang-ngiang. Aku ini kemarin jawabnya malah ke sini. Paru-paru. Ya memang sih ini akan ke paru-paru ya. Tapi ini pertukarannya di seluruh tubuh dulu ya ini ya. Sama ya di paru-paru juga ya. Benar kamu Alfa. Ada di alveolus ya. Bener mana sih ya? Bener mana? Ya kan gini, kalau menghubungkan pembuluh vena dan arteri berarti dia ada di mana? Ingat-ingat. Tadi kan yang satu membawa darah kayak oksigen, yang satu membawa darah kayak karbon dioksida. Berarti ketemuannya nutrisi. ada di
seluruh tubuh, sel-sel tubuh, dan di paru-paru ada di mana kemarin misalnya bilang pertukaran oksigen dan karbon dioksida ada di Alveolus. alveolus ya. Atau kalau alveolus itu kan struktur gelembung-gelembung, tapi kalau struktur yang kecil-kecil itu namanya alveoli ya. Jadi ada di alveoli Oli. Oli. ya. Itu betul. Nah, ini ya, ini yang misalnya bilang nih, pertukaran O2 dan CO2 di kapiler alveoli. Jadi, pembuluh kapiler itu banyak letaknya ya, terutama yang di seluruh tubuh itu yang tadi pergantian O2 dan CO2 sama yang di paru-paru itu ada di alveolus ya. Struktur terkecil alveolus namanya alveoli. Ya. Berarti Nggak usah dalamnya ada oli. Ya, nggak ada olinya juga sih. Oke, nah sekarang ke sistem peredaran darah manusia. Ada darah kecil, ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar ya. Diingat-ingat kalau kecil berarti skala kecil, hanya ke paru-paru ya. Nih, udah ada gambarnya nih, kelihatan toh? Kelihatan, Miss. Nah, ini yang kecil ini yang di atas ya. Kalau yang Ya, peredaran Miss. darah besar itu kata kuncinya ke seluruh tubuh. Tubuh. Nah, gitu. Ya, Lanjut. Miss. Kok ini udah nggak terasa udah jam segini ya? Miss, belakangnya Miss Adalah ada orang loh, Miss. dari tadi Mr. Berapa Najib slide lewat. sih, Miss? 22. Tapi ini sampai sini aja kok. Nah, nanti ini ya, Nak ya, kalau di di gambar ini ada rutenya kayak kemarin misalnya bilang ya. Nanti ini misalnya Kemarin nggak akan bilang, Miss. kasih ke GCR juga, tapi kayaknya agak siangan ya. Hari ini misalnya agak ribet nih. Sama yang kemarin ya, misalnya Kok belum sempat siangan, Miss? recordingnya. Oke, peredaran darah kecil. Jadi kalau di gambar kalian bisa dilihat dari nomor 1 ini bilik kanan ke paru-paru ya. Berarti 1, 2. Paru-paru tuh yang Sorry, mana? kok paru-paru. Nomor 2 itu arteri pulmonalis ya, yang membawa CO2. Terus ke nomor 3 paru-paru, terus nomor 4 Vena. vena pulmonalis, terus ke bilik, Serambi kiri. ke serambi kiri, betul. Sampai situ aja, jangan ke 6 ya. Kalau ke 6 nanti udah masuk ke peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar dari ke 6, terus nomor 7. 7 ada yang tahu nggak? 7 aorta ya, atau pembuluh Tangan yang ngomong. yang besar. Pembuluh Bulet. apa tadi yang mengandung oksigen itu apa? Pembuluh apa? Nadia apa Vena? Darah. Pembuluh darah. Ya, pembuluh arteri ya tadi ya, arteri terbesar itu namanya aorta ya, aorta. Allah. Ke 8, Lipet. 8, 9, terus 10 itu peredaran darah besar. Pokoknya ke seluruh tubuh ya. Nah, kalau kalian mau tahu kapiler ini loh, yang kayak jaring-jaring. Jadi kapiler di paru-paru, ada di kapiler paru-paru sama kapiler daerah kepala, dada, tangan yang di atas, yang di bawah ada perut, kaki. Nah, itu jadi di seluruh tubuh kita tuh ada yang namanya kapiler ya. Ya, Miss. Kurang lebih Tahu seperti dari itu. mana, Miss? Dari diajarin Bu Guru dulu. Bundet nih. Nah, ini nanti kamu baca lagi ya, Nak ya. Ada juga ini bedanya yang peredaran darah kecil, Ya, nanti Miss. ada peredaran darah kecil mengandung oksigen, ada peredaran darah kecil mengandung karbon dioksida, sama kayak kemarin ya. Nah, ini nanti Kemarin kalau aku nggak ikut, niat Miss. banget ya, Miss. apa Sampai Biat? 20-an slide. Oh, loh, niat Miss. banget ini tadi pagi misalnya bikinnya. Dua-dua ya. Wow. Oke, jadi Miss Lela nanti akan share di GCR, tapi mungkin siang atau sore Jangan atau lagi. malam bahkan ya. Karena PPT yang kemarin mau Miss Lela revisi sedikit juga biar kalian nggak bingung ya. Oke, Amin. cukup Bingung, Miss. sekian dari Pas- Miss pas Lela. banget, Miss. 10.30, Miss. Kalau Bundet nanti dibaca-baca lagi ya. Baca PPT-nya, tadi yang baca- itu tadi saluran darahnya. baca handout-nya. Boleh juga anak-anak lihat di YouTube ya. Ya, Miss. Jadi kalian boleh mencari sumber sebanyak-banyaknya, mau buku merek A, B, C, D terserah.
Selama itu ada materi tentang Miss. peredaran darah, kalian bisa baca-baca. Oke. Terima kasih Oke, ya sudah Miss. join hari ini. Semoga kalian selalu Assalamualaikum. sehat, Sama-sama, bahagia Miss. ya. Sama-sama. Assalamualaikum Miss, pulang warahmatullahi dulu. Selalu. wabarakatuh. Dadah. Belum masih ada ini habis ini Dadah, Priscilla mau Miss. ngajar. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Wassalamualaikum Makasih ya. Dadah. Dadah. Ya. Dadah. See you next time in our Gorok.